Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina dan rekan saya Catherine dan Ika akan menganalisis rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi PT Sejahtera. PT Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran perlengkapan pakaian. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Selanjutnya, analisis koreksi fiskal positif pada biaya retribusi dan sumbangan dengan jumlah 9.824.000. Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf G, sumbangan tidak boleh menjadi pengurangan pajak kecuali sumbangan diberikan untuk penanggulangan bencana nasional dan melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah. Maka biaya retribusi harus dikoreksi positif yang artinya ditambahkan kembali ke laba fiskal. Selanjutnya saya akan membahas biaya pulsa dengan jumlah 606.500 berdasarkan ketentuan dalam KEP 220/2002. Biaya pembelian pulsa tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya yang ditentukan. Jadi, PT Sejahtera dapat membebankan biaya pulsa sebesar 50% dikali 1.213.000 sama dengan 606.500 dalam tahun pajak 2020. Dengan kata lain, dalam menghitung utang PPh, PT Sejahtera harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar 606.500 atas biaya telepon tersebut. Yang ketiga, pajak bunga dengan jumlah Rp388.759. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf H, pajak atas bunga tidak boleh dijadikan biaya. Namun, dalam laporan PT Sejahtera mencatat beban pajak jasa giro sebesar Rp388.759 sebagai biaya operasional di laporan laba rugi komersial, yang berarti mengurangi laba usaha. Karena tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka harus dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal, yang artinya pajak jasa giro ditambahkan kembali ke dalam laba fiskal. Selanjutnya, pajak jasa giro dengan jumlah Rp1.943.819. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPh, pendapatan jasa giro adalah penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Jika tidak diakui dalam laporan laba rugi komersial, maka ditambahkan dalam fiskal sebagai koreksi negatif. Dalam laporan komersial PT Sejahtera tidak mencatat pendapatan jasa giro sebesar Rp1.943.819 sebagai pendapatan usaha. Namun, berdasarkan Undang-Undang pendapatan ini harus ditambahkan kembali ke penghasilan kena pajak. Maka dilakukan koreksi fiskal negatif, yaitu menambah penghasilan fiskal meskipun tidak muncul dari laporan komersial. Total koreksi fiskalnya adalah Rp9.824.000 ditambah Rp606.500 ditambah Rp388.759 dikurang Rp1.943.819 menjadi Rp8.875.440. Kelompok. Penelitian ini membahas analisis rekonsiliasi fiskal pada PT Sejahtera untuk laporan laba rugi perusahaan tahun 2020. Apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008? Penelitian ini juga membahas dampak dari perhitungan rekonsiliasi fiskal, yaitu perhitungan PPh badan terutang yang kemudian berlanjut ke perhitungan PPh pasal 29 dan pengisian SPT tahunan PPh badan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang Nomor koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat 4 koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh PT Sejahtera untuk tahun 2020, menunjukkan bahwa ada laba sebelum pajak PT Sejahtera setelah dikoreksi fiskal adalah Rp39.472.324 dan laba rugi setelah pajak PT Sejahtera setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp29.986.430. Daftar pustaka
Pemerintah Republik Indonesia 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 133 Sekretariat Negara. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Maaf jika ada banyak kesalahan atau salah pengucapan. Terima kasih.